Dan itu yang sudah saya dapat satu, yang 28 ya Pak Haji. 28 miliar. Ya. Ada bonus Bu, Pak. Coba dengerin. Rubicon 1. Tepuk tangan dong. Wow. Alphard 1. Tepuk tangan dong. Wow. Palisade 1. Tepuk tangan dong. Wow, luar Dari biasa. Hyundai Bu, Pak. Yang terbaru. Sama Innova yang sekarang, Zelig yang hybrid 1. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Coba bayangin nih Pak. Coba bayangin. Dari bonus yang dapat dari Allah, wasilahnya cah dalam. Coba kalau ditanya, harga cah dalamnya berapa harganya, Bos? 10.000. 10.000. Jujur, 10.000. Dan gini Pak Ibu, saya mempraktekkan ini cuma 2 minggu. Itu dalam waktu 2 minggu sebelumnya Ibu Bapak. Ini cerita. Saya kerja di perusahaan swasta, PT Duhima Persada Pak namanya. Produknya apa tuh PT-nya? Produknya kontraktor Pak. Oh iya. Kontraktor bangunan sipil dan tracking. Ya. Saya praktekkan selama 2 minggu. Sebelumnya saya itu gini Pak Haji, ini ilmu apa? Gondeng apa biar? Iki ilmu apa? Iki ilmu Jujur, Pak. gendeng. Lo gak gendeng? Ilmu gila. Ilmunya gila, tapi yang praktiin orang gila. Tapi masuk rekening 2 minggu 30 juta. Tepuk tangan dong. Wow. Ilmunya memang ilmu gila, tapi kan yang praktekin orang gila. Tapi kan hasilnya nggak gila. Min kali Hasilnya min. gila-gilaan Pak. Oh, hasilnya gila-gilaan. Ya. Iya. Rencana 28 juta miliar Pak. Itu insya Allah bulan depan masuk. Tepuk tangan dong. Wow. Man, shoot dulu man. Gimana meraktekin ilmu RDA-nya, Bos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Yes, sini Bos. Coba, praktekin ilmu apa Bos? Terkabul. Coba, praktekin. Madu sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat non-muslim. Jika ada. Saya 2 minggu Pak. Tinggalnya di mana? Di Cinere Pak. Cinere. Asli Jawa Tengah. Tahu RDA dari mana? YouTube. YouTube. Setiap malam saya sebelum tidur itu sambil nunggu jam 12, jam 00, saya nonton YouTube-nya Pak Haji Dwi Susanto. Ya. Nah, itu dalam waktu 2 minggu sebelumnya Ibu Bapak. Ini cerita. Saya kerja di perusahaan swasta, PT Duhima Persada Pak namanya. Produknya apa tuh PT-nya? Produknya kontraktor Pak. Oh iya. Kontraktor bangunan sipil dan tracking. Ya. Saya praktekkan selama 2 minggu. Sebelumnya saya itu gini Pak Haji, ini ilmu apa? Gondeng apa biar? Iki ilmu apa? Iki ilmu Jujur, Pak. gendeng. Lo gak gendeng? Ilmu gila. Ilmunya gila, tapi yang praktiin orang gila. Tapi masuk rekening 2 minggu 30 juta. Tepuk tangan dong. Wow. Ilmunya memang ilmu gila, tapi kan yang praktekin orang gila. Tapi kan hasilnya nggak gila. Min kali Hasilnya min. gila-gilaan Pak. Oh, hasilnya gila-gilaan. Ya. Iya. Rencana 28 juta miliar Pak. Itu insya Allah bulan depan masuk. Tepuk tangan dong. Wow. Man, shoot dulu man. Gimana meraktekin ilmu RDA-nya Bos? Begini Pak Haji. Jadi sebelum tidur, Bapak dan Ibu simak ya. Nanti pulang langsung dipraktekin ya. Walaupun Bapak sama Bapak ini alat kelaminnya agak beda tipis. Yang satu bengkok, yang satu lurus. jadi begini. Saya mempraktekkan pertama kali itu mandi Pak. Mandi tengah malam. Jam berapa tuh mandi Bos? 00. Jam 00. Terus terang dari YouTube-nya Pak Haji kita disuruh tidur dulu. Kan sholat tahajud. Ya. Kalau sholat tahajud nggak tidur dulu kan nggak sholat tahajud namanya. Ya. Sholat hajat. Tapi saya yakin kalau saya tidur lewat nggak bakalan pernah ketemu. Jadi saya nungguin sambil nonton YouTube memperdalam. Terus saya mandi, ambil pandan Pak, Bu, 9 Lembar. saya taruh di jambangan. Saya pakai mandi selama seminggu Pak Haji. Selama seminggu. Selama seminggu celana dalam balik dari ya dalam pandannya ganti-ganti setelah pakai. enggak, selama ini sampai sekarang masih Sampai coklat. sampai Sampai warnanya kayak kontol kamu. nah
Sama coklat, ganti. Punya kamu coklat kan? Kuning. Dan walaupun saya punya celana dalam lebih dari 7 atau 10, satu prinsip saya itu nggak ganti-ganti celana dalam, tapi dicuci Bu, dicuci dong, dicuci dikeringin, kan cuma berapa menit sih ngeringin, nah, pakai lagi, balik lagi. Ini yang lebih dahsyat Pak Haji. Oke, coba perhatiin dong, yang lebih dahsyat kan ini menyangkut duit. Nah, Bapak dan Ibu kalau menyangkut duit pasti tegang. yang lebih dahsyat lagi begini Bapak. Nih, lebih dahsyat lagi. Celana dalam ini ya satu syarat, memang itu sakral ya. Mungkin dari ilmu Pak Haji Haji Dwi Susanto. Dwi Susanto tidak ada duanya Pak. Wow, tepuk tangan dong. Dunia. Wow. Nah di sini saya mempraktekkan untuk pakai celana dalam itu kan biasanya cuma sekali ya Pak. Iya. Kalau saya 3 kali. Gimana coba bos? Biar Kak. nyambung. Nah. Tapi jangan dipraktekkan Oh iya, lagi. iya. Percaya. Gimana coba? Teori. Kak. Nah. Pakai, buka, pakai. Oke. Ibu mau praktekin di sini? Maksudnya biar pada yang lain Itu pada saat saya memang punya hajat yang lebih besar. ya. Pada saat saya pakai 3 kali, itu saya mau berangkat ke kantor, Pak. Itu saya mau ketemu sama dirut saya. Saya direktur operasional, Pak. Dirut saya itu apa yang saya katakan nurut semua. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Ini bukan pelet, Pak, Bu. Bukan pelet. Iya. Murni. Bukan pelet, tapi ini namanya ilmu lengket. Ilmu lengket. Nah, pada saat itu biasanya dirut saya itu, Pak Bu, agak ulet, pelit. Pada saat saya praktekkan 3 kali, buka copot, Mas Aldi besok kita ke notaris ya. Kita kuatkan di notaris 28 miliar. Tepuk tangan dong. Wow. Buka copot itu dalam beberapa waktu berapa lama? Oh, udah pokoknya buka copot. Bos, buka copot, buka gigi copot. Pakai lagi. Enggak, pada saat kita mau ketemu sama orang tertentu, Pak. Bos, ulangi lagi bos. Ini agak satu nggak mudeng bos. Karena giginya oblak bos. Coba bos. Kita habis mandi, Pak. Habis mandi mau berangkat kan prepare ya. Maksudnya pakai celana dalam dulu kan. Pakai bismillah. Kita patengin. Itu normal atau sudah dibalik pertama? Ya, udah dibalik, Pak. Sudah dibalik ya. Kita pakai itu kan nggak dibalik, Pak. Sampai sekarang nggak tak balik, Pak. Apa katanya? Boleh lihat gitu. Boleh lihat. Oke. Saya paling hobi kok ditantangin. Jadi Bapak dan Ibu waktu makainya udah posisi dibalik. Copot lagi, pakai lagi, copot lagi, pakai lagi. Jadi jangan dibolak-balik, baliknya udah awal aja. Pak, orang yang pakai celana dalam dibalik sampai 3 kali, maksimal 9 kali, itu lawan bicaranya pasti luluh, pasti nurut. Bapak ngomong apa aja pasti dia oke. Mau dia pimpinan, mau dia partner, mau dia customer, misalkan ibu bapak jualan apa, perumahan, pasti yang ditawarin, iya saya beli 5 dong, anak saya 4, saya 1. Tuh coba Pak. Makanya salesman marketing perumahan mobil itu kaya raya tajir melintir hanya karena pakai celana dalamnya dibalik. Tapi nggak sekali Pak, 3 kali minimal, maksimal 9 kali. Gimana tuh Pak Haji? Ya udah, namanya juga ritual. Yang penting kan jadi duit, dan duit kan nggak ada saudaranya bos. Nah, gitu. Dan satu Lanjut. lagi. Lanjut. Tadi kan dirut ngajak ke Notaris. Kuatkan tanda tangan Mas Aldi. Nama saya Aldi Rusmadi, Bu, Pak. Ya udah, habis sebelum berangkat, Bu, Pak, di samping celana dalam dibalik 3 kali. Maaf, alat kelamin, Pak. Bu, Alat kelamin diapain bos? colek. Colek. Gimana nyoleknya? Ini bapak-bapak nggak mudeng nih. Nyoleknya gimana? Yang dicolek apanya? Ujungnya itu loh, Pak. Ujungnya. Nah, itu 9 kali kita lakukan. Manut, nurut, katut, Kalau bisa tambah lagi satu lagi, tunduk, tunduk. patuh. Nah, itu sudah
ketika sudah pulang dari notaris, esok harinya Pak, Bu, kita ada tawaran 3 proyek. Proyek pertama yang di Sentul, proyek kedua Tuban. Itu ownernya semua ngejar ke perusahaan kami Pak. Wow, tepuk tangan dong. Wow, dahsyat bener nih buat perusahaan-perusahaan. Yang di Sentul itu nilainya 950 miliar. Tepuk tangan dong. Wow. Yang di Tuban itu rencananya 16 juta kali 320, 4,2 triliun. Wow, tepuk tangan dong. Ibu-ibu, kira-kira ucapan Bapak bikin alat kelamin pada becek gak? Apa katanya? Mengop aja. Maksud saya kalau ibu-ibu takjub, mumpung Bapak masih di depan, boleh pinjem alat kelaminnya buat praktek hajat. Ini manjur banget nih. Nyari di luar nggak mungkin dapat. Ini kan mumpung Asuransi dulu. Oh, ya asuransi dulu. Bayangin Bu, asuransi alat kelamin. Wow, preminya. Dan itu yang sudah saya dapat satu, yang 28 ya Pak Haji. 28 miliar. Ya. Ada bonus Bu, Pak. Coba dengerin. Rubicon 1, Tepuk tangan dong. Wow. Alphard 1, Tepuk tangan dong. Wow. Palisade 1. Tepuk tangan dong. Wow, luar Dari biasa. Hyundai Bu, Pak. Yang terbaru. Sama Innova yang sekarang, Zelig yang hybrid 1. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Coba bayangin nih, Pak. Coba bayangin. Dari bonus yang dapat dari Allah, wasilahnya cah dalam. Coba kalau ditanya, harga cah dalamnya berapa harga, Bos? 10.000. 10.000. Jujur, 10.000. Dan gini Pak Ibu, saya mempraktekkan ini cuma 2 minggu. 2 minggu. 1 minggu saya mendalami betul. Setiap mau tidur, saya memang nggak tidur. Saya tunggu jam 00. Nggak ada sholat tahajud, saya sholat hajat. Kan nggak tidur, jadi Kalau sholat tidur hajat. baru tahajud Bu. Baca koran. Baca Quran, cuman saya bacanya itu kan nggak lancar, jujur aja. Saya bacanya itu Yasin tapi sekuat saya. Yasin kan apal ya. Ya sampai subuh, mau subuh Pak. Nah. Pokoknya gini, di garis bawahi, kalau memang bisa tahajud, alhamdulillah. Kalau memang bisa mandi pagi, alhamdulillah. Kalau memang bisa senyum pagi 41 kali, alhamdulillah. Kalau memang bisa baca Quran, alhamdulillah. Karena kan itu apa ya namanya? Nggak gampang. Jadi sambil proses. Nah, kan kita ini lagi urgent nih, Pak. Kenapa yang urgentnya nggak kita pakai cara dalam itu? Yang dipentingin, kalau baca Quran dipaksain 12 juz, bagus. Tapi kan nanti jadi tepar. Nanti kalau tepar masuk UGD, saya juga repot nengokin, ya kan? Nah, maksud saya itu proses aja, nggak apa-apa. Tapi yang cara dalam yang murah meriah kita tegesin. Oleh alat kelamin kan gratis, ya itu harus dipaksain dong. Ya. Yang gampang-gampang dulu aja, ilmu RDAY, ilmu kearifan lokal. Kalau baca Quran, tahajud, itu kan memang dari kita sebelum lahir kan memang agama Islam lakukan itu, tapi itu proses, bisa. Nah, kalau cara dalam kan belum pernah ada di muka bumi ini. Nah, coba dia praktekin, bisa. Kapan nih mau meraktekin? Saya kasih waktu besok ya. Ya, paling lama 9 hari harus sudah ada yang terkabul. Karena Bapak kan baru seminggu. 2 minggu Baru 2 minggu, tapi kan nilainya gede. Nah, 9 hari dulu deh, coba lihat. Kalau memang ada satu yang terkabul, kenapa nggak kita selamanya? Ya kan? Jadi ada yang pertama itu 1 minggu saya dapat 30 juta. 1 minggu meraktekin. Sebelum yang tadi ke notaris dan lain-lain itu seminggu. Padahal Bapak belum pernah datang ke RDAY. Belum sama sekali. Belum pernah datang. Di mana-mana orang berobat mesti datang dulu. Salaman dulu sama orang pintar. Ya kan? Atau kita hadir duduk. Aduh, ini mah nggak usah. Kalau memang sempat datang ya alhamdulillah. Kalau memang belum sempat langsung praktek. Nanti kalau udah ada yang terkabul baru maksain kemari biar nanti nambah. Kok tahu Ji? Kan ayatnya gini. Siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Ya, kan dapatnya dari RDAY. Kan udah ada yang terkabul. Hormatin deh. Nah, biar diijazah deh sama Pak Haji. Ya dapatnya lebih gede lagi. Apalagi ini udah pada dateng, dengar langsung testimoni. Kenapa nggak mulai keluar dari ruangan sini dipraktekin? Bisa?
Dan maaf Pak, Ibu, saya tidak pernah terbayang dengan fasilitas yang saya sudah dapat yang tadi saya sebutkan sama sekali. Sekarang sebelumnya Bu Pak, saya hanya punya kendaraan motor NMAX. Itu pun sempat saya gade Pak. So, digade. Tahu gak digade Ibu? Kayak Bukan gimana? kok terus saya ini terus langsung seperti orang halanya banyak enggak? Seperti itu Pak ceritanya. Tapi setelah kenal RDAY, saya sungguh-sungguh mempraktekkan, alhamdulillah. Jos gandos rewo-rewo Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Alhamdulillah, luar biasa. Dan ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hanya kita serahkan ke Allah Pak. Tidak ada manusia atau makhluk satupun di bumi ini, di alam ini, kecuali hanya Allah kita meminta. Nah, Yang lain-lain itu hanya sarana. Tapi sarannya sangat mendukung. Celana dibalik itu sangat mendukung. Mungkin saya nggak pakai BH Pak Haji. ya, nggak Ibu usah pada pakai BH nggak? gitu Pak. Mana buktinya? Ya mana buktinya? Yang bisa buktiin BH-nya dibalik dapat 1 miliar. Mana? Kanan kiri dilihatin 1 unit. Bapak dan Ibu, coba testimoninya. Ada yang mau nanya gak? Coba. Yuk, Tri, pegang mic-nya. Kasih Man. Yuk, pertanyaannya apa? Nanti dijawab sama Bapak ya. Tapi tolong jangan seputar alat kelamin. Saya nggak wanita ya Bu. Saya laki-laki. Pertanyaan ke Bapak? atau Iya dong, ke pertanyaan Bapak. aku? Iya, Oh, pertanyaan banyak ke Bapak. Jangan pertanyaan ke saya. Yang tadi kaitannya. Pertanyaan aku bukan? Iya, pertanyaan Mbaknya. Tapi ditujukannya ke Bapak. Ya. Pak Haji, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf nih suaranya rada hilang. Kemana suaranya? Ditinggal di mana? Terbang Pak Haji ini ya. Hah? Terbang kali ya ini ya. Coba dong digosok pakai celana dalam biar bisa normal. Oh, nanti. Copot dulu celana dalamnya, copot. Nanti langsung Pak Haji ya. Iya, langsung dicopot, copot, Oh, copot. iya. Copot biar normal. Yuk. Mas Aldi, Ya. saya mau nanya ke Mas Aldi ya. Iya dong. Apa yang tadi disampaikan begitu terharu ya. Begitu sangat dalam dengan apa yang telah disampaikan kepada rekan-rekan semua. Berkat Pak Haji Dwi Susanto ya. Siap. Berkat RDAY. Tepuk tangan dong. Wow. RDAY kandang embe. Mas Aldi jabatan di PT Dharma Usada ya. Duhima Persada Pak. Kontraktor ya. Ya kontrak. Jabatannya apa Mas Aldi? Direktur operasional Pak. Alhamdulillah. Andai kata nggak punya jabatan itu, kira-kira menurut feeling Mas Aldi dapat nggak itu? Mencapai? Pasti. Dapat. Alhamdulillah. Tanpa jabatan dapat. Karena apa? Karena ini kita sudah punya Allah. Semua Allah yang memberi Pak. Yang namanya jabatan, yang namanya apa bla 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 yang kita pakai semuanya ini hanya fasilitas. Yang memberi dan yang ngambil hanya Allah. Sebelumnya mimpi apa kira-kira Mas Aldi? Mimpi jorok. Yang mimpi sebetulnya tidak mimpi, tapi alhamdulillah saya kan kadang-kadang browsing lihat YouTube, ini apaan ini? Kok nyinggung celana dalam dibalik, mandi tengah malam. Tadi awal-awalnya ucapannya tuh tentang RDAY ilmu apa tuh? Ilmu gedeng. Gendeng. Oh, ilmu. iki ilmu apa? Gendeng. Saya dari Jawa Bu. Gendeng ini. Tapi setelah saya resapi, setiap mau tidur saya lihat. Sambil saya praktekin Pak. Sambil saya praktekin mandi jam 00. Memang saya sengaja nggak tidur dulu. Takut kelewat. Terus sudah gitu sholat biasa Pak, Deketin, Mas. sholat hajat ya, bukan sholat tahajud. Sholat hajat pertama yang saya lakukan untuk mulai pertama kali mempraktekkan RDAY ini adalah mandi jam 00, terus pakai handukan kering, apapun yang nempel di bandar saya lepas semua. Telanjang bulat. Pengakuan dosa. Kita pernah berbuat salah sama Allah, tapi kita melupakannya. Kita pernah bikin nyinggung perasaan Allah, tapi kita belaga bego. Sebenarnya gue nyindir lu baju merah. Lanjut sedikit Pak Haji. Mas Aldi, Ya. begitu minggu pertama selesai, Mas Aldi kan dapat 30 juta ya. Ya, Ya.
Terus ada nggak bayangan, ya kan, pikiran untuk minggu yang keduanya tiba-tiba langsung diajak bosnya ke notaris itu? Coba tolong ceritakan itu seperti apa kira-kira minggu Jadi gini. kedua kok langsung. Ya, jadi gini, ya itu tadi pertama kali saya mandi, terus saya berdoa, mengakui Pak, bahwa kita itu dilahirkan kan telanjang, nggak pakai apa-apa. Saat ini pun saya lagi telanjang ya Allah. Terus saya ingat Pak Haji pernah menyampaikan bahwa kita harus bikin takjub sama Allah. Nah, Itu yang telanjang itu di kamar mandi atau di di ruangan Pak, kalau kamar mandi itu Di ruangan Pak depan itu apa toples kue. di ruangan Pak, di ruangan, di kamar boleh, di ruangan tengah boleh. Saya lakukan itu, saya minta ampun sama Allah. Pertama, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 3 kali atas ridho dan izinmu Allah Subhanahu wa taala dan berkah dari RDAY, Rumah Doa Anak Yatim, Kandang Embek. Pimpinan Pak Haji Dwi Susanto. Allah, Mas Aldi telanjangnya berapa lama kira-kira? begini, kiblatnya sana, Oh gitu ya. kita begini, menghadap ke kiblat lah ya. Berapa lama? Ya selesai doa kita. Ini yang saya sudah praktekkan. Saya nyebut asma Allah, Allah, I love you sambil senyum Pak. Sambil senyum. I love you Allah. Masya Allah, Allah I love you sambil senyum kayak orang gendeng Pak. Tapi memang itu setelah saya mengucapkan itu Pak, hati ini plong. Serasa apapun yang ada di beban saya selama ini itu hilang, nggak ada artinya. Semua les gitu Pak. Kalau orang Jawa tahu ya, les. Itu selama 2 minggu setiap malamnya telanjang terus juga gitu? Enggak. Cuma sekali Pak. Sekali. Iya. Malam. Hari keberapa? Habis mandi jam 00 itu. Hari keberapa kira? Kan kita pengakuan dosa pertama kali kan kita harus mengakui bahwa kita bukan Tuhan kecil Pak. Gitu loh. Mas Aldi hari keberapa kira-kira pelaksanaannya? Pertama. Nah, itu sudah saya lakukan. Ya, katakanlah saya pernah mengucap yang saya bilang tadi, saya pernah mengucapkan ke si A, saya kalau punya ini, kamu akan aku kasih sekian. Kalau aku punya uang sekian, aku mau bangun masjid. Menghayal Pak. Itu nggak boleh kata Pak Haji. Allah, saya merasa bahwa selama ini saya menjadi saingan engkau. Mohon ampun ya Allah. Mohon ampun ya Allah. Sambil senyum Pak, bukan malah nangis. Kita ini kebanyakan nangis di sajadah. Sambil senyum. Sambil senyum. Bahwa kita, maaf, bahwa kita itu senyum kenapa? Kita tidak pernah merasa menyesali apa yang sudah pernah kita lakukan, baik dosa maupun kebaikan. Karena itu tanpa seizin Allah nggak akan pernah terjadi. Mungkin Bapak, maaf, rumahnya pernah disita. Itu kalau nggak seizin Allah nggak akan pernah disita Pak. Bapak akan berbuat apapun kalau Allah nggak mengizinkan, atau kalau Allah sudah mengizinkan ya terjadi. Tapi kadang-kadang kita nggak terima. Wah, Allah nggak adil. Oh, jangan. Itu jangan Pak. Allah itu semua yang kita terima, yang kita jalani selama hidup ini, itu tanpa kehendak beliau nggak akan pernah ada Pak. Pasti, aku yakin itu adalah atas kehendaknya. Seperti itu. Jadi kita mengakui dosa kita, apa yang pernah kita lakukan, kita serahkan semua. Ya Allah, aku kok pengen ini. Sebut Pak. Pasti engkau ngasih ya Allah. Pasti. Kasih ya Allah. I love you. Bapak bisa bahasa Inggris? Kalau nggak bisa jangan. Kan Nanti tidak ntar ketinggalan. salah tafsir Allah. Ini si Beloon ngomong apa ya? Kan tidak ketinggalan. Habis I love you Allah, I love you ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Bapak langsung jawab, I love you too. Seperti Oke, terima kasih Mas Aldi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi saya tegasin ya,
Apa yang Bapak dan Ibu sudah lakukan, apakah itu berbuat salah, apakah berbuat betul, jangan disesali. Kalau Bapak dan Ibu disesali, itu salah satu faktor yang bikin hajatnya lemot. Bukan nggak terkabul, lemot. Karena Bapak dan Ibu bikin kesalahan, udah seizin Allah. Bapak dan Ibu salah langkah, udah seizin Allah. Nah, Bapak dan Ibu tidak boleh nangis. Kadang kita suka nangis di sajadah. Allah, nggak boleh. Coba siapa yang nangis di sajadah, coba cek. Yang pakai mobil Rubicon, ada nggak? Nggak ada. Ya makanya kan gue nggak pernah nangis. Buat apa? Kan udah seizin Allah. Bahagia terus. Saya datang kemari jam 12, saya datang kemari setengah 1, nggak pernah saya seselit. Karena kita perjalanan jauh. Waduh, sampai sini nanti setengah 12 nih. Kasihan nih tamu-tamu. Enggak tuh. Orang udah seizin Allah. Kayak besok nih kita privat nih ya, jam setengah 3. Terus barusan tadi tamu saya bilang, bisa gaji jam 10? Bisa. Nah kayak tadi nih orang Singapura, namanya Syakir. Kita janjian, mungkin nonton tuh Syakir. Dia janjian kita di restoran makanan Arab tuh apa tuh di Cikini. Kebuli di Cikini. Kita harusnya tadi jam 5. Tapi karena tadi kita ada operasi sapi, terus tadi kita ngurusin paralon seharian. Tadi saya dari pagi udah di sini. Tapi tadi kata supir saya, Pak, nggak mau live, Pak. Nggak lah, tamunya belum pada datang, nanti aja malam. Jadi saya ngurusin dulu tuh ternak. Nah, tadi pas saya ngontrol, ada sapi yang harus dioperasi. Makanya tadi kita telepon dokter hewan dulu, ngurusin dulu. Terus saya nggak nyesel tuh, aduh, buru-buru, nggak usah, ngapain, kata Allah udah seizin Allah. Makanya tadi saya batalin tuh orang Singapura. Syakir, hari ini pending dulu, besok aja ya, kita privat. Orang Singapura, Pak, belum pernah ketemu saya, pede aja dia. Nomornya nomor Singapura. Jadi dia punya perusahaan besar di Singapura, dia punya gudang. Nah, gudangnya untuk transit barang-barang, mobil-mobil mewah yang untuk masuk ke Indonesia. Kaya raya tajam melintir. Tadi malam kita ngobrol tuh di McDonald. Di McDonald kita ngobrol dari jam 10 sampai setengah 12. Nah, kita baru kemari, tapi saya nggak nyesel. Ji, yang nungguin banyak, nggak apa-apa. Nah, bisa nggak Bapak dan Ibu, yang pernah Bapak dan Ibu perbuat, jangan diseselin. Karena kan udah terjadi. Ya, jangan nangis-nangis. Tapi kata orang pintar mesti nangis, Ji. Lo lihat dulu yang ngajarinnya pakai mobil Rubicon nggak? Mobilnya senior. Jangan dengerin dah. Ya, jangan nangis. Ya, yang menanya mana Ibu belakang? Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, ini hari pertama. Hari pertama. Ya, hari pertama saya ke sini, insya Allah mendapat. Tinggalnya di mana? Aku dari Bekasi, Pak. Yes, pertanyaan apa, Mbak? Silakan. Aku mau bertanya sama Pak Aldi. Kenapa nggak nanya sama bujangan? Enggak, karena kan tadi Pak Aldi udah ngasih motivasi. Coba nanya lagi ke sini dulu. Ya. Nanya lagi. Jadi gini, Nanya dulu namanya. saya tadi udah dengar Pak Aldi ya. 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 Aldi Rusmadi. Tadi kan Pak Aldi bilang ya, dengan ilmu RDEY ini dibilang pertama gendeng gitu kan. Apa? Gendeng. Gendeng, Gila, Pak. gila, gitu Gila, kan. gendeng. Gila, tapi Mbak, kamu maju aja deh biar gue dengar sini. Tepuk tangan dulu dong. Sini biar gue dengar. Kok kamu jauh-jauh nyimak, gue aja nggak nyimak nih begini. Coba, ayo sini. karena saya termotivasi untuk maju, untuk berubah, Pak. Oh ya? Makanya saya Sini. Nama kamu siapa? Nama saya Fariha. Fariha. Faliha. Umur? 46 tahun. 46 tahun. Bos umur? Rahasia dong. Berapa umurnya? Masih inget gak? 40? Siapa? 47. Salah. Berapa? Berarti bener Pak Haji. Ya. Saya ini satu lagi. Jadi gini. Saya serambi itu Pak Haji. Apa? Serambi mau tidur itu saya celana dalam saya pakai di Kepala. Sebelumnya pakai di kepala, saya usap-usap dulu Ke muka. ke muka. Nah, setelah itu selang 2 atau 3 hari bilangnya saya itu umurnya ya itu tadi 47, 45, ada yang bilang 42. Padahal saya 51. 51, ini 40. Nah, coba mbaknya nanti usah pakai celana dalamnya kalau mau tidur, bangun tidur nanti seperti umur 23 tahun. Nanti kalau dia dilanjutin seperti umur 25 tahun. Remaja masa kini. Yes, coba pertanyaan apa, Mbak?
tadi Pak Aldi kan alhamdulillah ya dengan dengan metode yang dari RDAY ini diyakini dan menjadi wasilah gitu kan. Ya. Nah, itu motivasinya apa, Pak? Karena kan pasti seperti saya punya kendala dengan finansial, dengan berbagai macam problem gitu kan. Sampai saya mencari dari mana ya wasilah yang akan bisa merubah kehidupan saya, kayak gitu kan. Itu ada motivasi dari diri saya, makanya saya suka lihat dari TikTok, dari live-nya di YouTube tentang Pak Haji gitu dengan RDAY ini. Dan kemarin sempat datang 2 minggu lalu, tapi saya nggak tahu kan gitu kan, jadi datang ke sini hanya ketemu dengan yatim karena siang saya datangnya. Makanya saya tanya-tanya kalau ketemu Pak Haji itu kapan? Oh, malam. Makanya alhamdulillah ada kesempatan malam ini saya bisa berjumpa langsung gitu kan. Nah, dari motivasi tadi apa sih gitu loh yang membuat Bapak tuh bisa meyakini, padahal Bapak tadi bilang ini ilmu gila gitu kan, tapi Bapak bisa meyakini diri Bapak, oh dengan ini saya bisa berubah gitu kan. Jadi pasti gini. kan ada background masalah atau seperti apa kayak Oke. gitu loh Pak. Tepuk tangan dulu dong sebelum dijawab. Tepuk tangan. Jadi gini ibu siapa tadi? Biar muda Mbak. Mbak Fariah ya. Kalau nanti lebih dekat lagi Yayang. Biru jodoh dong. Kerja ada. Jadi gini, Mbak Fariah ya. Jadi saya itu bilang ini gendeng, Ya. itu bukan terus ilmunya gendeng seterusnya, enggak. Baru saya buka YouTube, terus mainannya itu kok CD, colek-colek. Itu yang membuat saya mengucap langsung ini gendeng apa Bi? Spontan. Jadi setelah saya resapi, oh iya bener. Keyakinan saya bertambah sambil saya jalani. Seperti itu. Dan saya yakin yang membuat saya itu termotivasi bahwa ini sangat-sangat mujarab dan sangat-sangat bermanfaat bagi kita yang umat muslim ya Pak Bu ya. Ajarannya Bu, ajarannya itu kan kita sholat sebelum sholat wajib, ba'diyah, qobliyah, kita jangan sampai bolong. Kalau qobliyah ba'diyah aja jangan sampai bolong, apalagi wajibnya. Itu yang menjadi motivasi saya pribadi. Yang kedua, bangun malam atau sholat malam. Kalau saya kan nggak bangun malam, memang sholat malam karena tak tungguin, jangan sampai lolos gitu loh Pak. Sholat malam itu di Quran, di hadis semua menyarankan sesuai dengan akidah kita. Itu motivasi saya yang berikutnya. Yang ketiga, subuh. Subuh itu kan waktu yang paling utama. Kalau subuh kita kuasai, dunia seisinya milik kita Pak Bu. Tepuk tangan dong. Itu ayatnya ada. Apalagi kita barengi dengan sedekah subuh rutin. Walaupun ada berapa di kantong, setiap ya namanya rutin itu kan dicintai sama Allah. Namanya istiqomah. Itu motivasi saya. Baik, terima kasih penjelasannya. Ya. Semoga menjadi motivasi juga untuk saya dan untuk semua Teman-teman. yang hadir di Ya. sini. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Wow, ada lagi mau nanya? Yes, Bapak. Pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Haji. Alhamdulillah bisa ketemu malam ini. Saya jauh-jauh dari ujung timur Jawa Barat. Saya Apa tuh? Dari Pangandaran Pak Haji. Pangandaran. Ya, ya, Dari ya, ya. Pangandaran. Alhamdulillah sudah bisa sampai di sini dan ketemu Pak Aldi. Testimoninya luar biasa. Pak Aldi memotivasi juga. Cuma sedikit yang jadi pertanyaan saya sebetulnya bukan jadi masalah. Apakah itu karena Pak Aldi kan manajer operasional ya? Direktur. Maaf, direktur operasional. Yang 28 miliar itu apakah memang itu nilai tender atau memang itu dikasih ke Pak Aldi pribadi gitu? Saya kalau perusahaan itu kan gaji ya Pak. Nah ini gaji belum tak sampaikan. Gaji saya 30 juta plus 3. Tepuk tangan dong. Wow. Ibu-ibu dengar gajinya Pak Aldi, siapa yang alat kelaminnya banjir? Saya bayar bonus 100 juta. Yang banjir ya. Kalau yang becek saya nggak mau, maunya banjir. Sor. Nah yang 28 itu proyek ini kan direktur operasional kan diserai semua untuk
divisi ya. Kebetulan proyek saya di KS atau Steel. Saya divisi sana. Dan itu saya sharing profit sama perusahaan. Di samping saya gaji, itu sharing profit. Itu yang memberikan bukan permintaan saya. Yang kasih adalah direktur utama saya. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Nah, yang tadi saya sampaikan, biasanya dirut saya itu agak ulet, agak belit. Tapi kalau lagi nggak ada, Pak. Kalau ada ya nggak. Nah, itu pada saat saya buat komitmen untuk sharing profit itu, untuk sebelum kenal Pak Haji Dwi Susanto, agak alot, Pak. Nah, setelah 2 minggu dijalani, ada seminggu kemarin, itu dirut saya, Mas Aldi, yuk ke ini, notaris, besok pagi ya, untuk kita kuatkan. Seperti itu, Pak. Itu atas pemberian mutlak, murni. Berarti ini ilmu cocok buat para di bawahnya pemilik perusahaan. Kalau istilahnya paling gede, presiden, ini cocok buat menteri. Kalau ini atasannya jenderal bintang 4, ini untuk cocok jenderal bintang 3. Kalau atasannya jenderal bintang 3, ini cocok buat jenderal bintang 2. Kalau atasannya jenderal bintang 2, ini cocok buat jenderal bintang 1. Kalau atasannya jenderal bintang 1, ini cocok buat kolonel-kolonel. Gitu aja, Bos. Ilmu kearifan lokal. Kita kan kebanyakan carmuk. Ngapain carmuk, Bos? Udah nggak level, Bos. Mendingan celana dalam aja aktifin, Bos. Ibarat HP ini fitur celana dalam. Fitur-fiturnya diaktifin. Minimal apa sih, Ji? Naik pangkat, jabatan, dapat tempat yang basah, Bos. Jangan tempat yang kering, yang basah, yang istilahnya ngelihat jadi duit, ngelihat jadi duit, ngelihat jadi duit, begitu. Oke? Dan lebih ini satu lagi. Dirut saya itu sudah kenal RDAY. Wow. Benar, sudah kenal RDAY. Nah, terus tadi saya waktu kesini kan ditelepon. Karena memang ini kan sudah mulai mau running ya, Pak, untuk pekerjaannya. Saya ditelepon terkait dengan pekerjaan. Terus saya bilang begini, Pak Amdin namanya. Pak Amdin, mau tahu nggak saya di mana? Di mana, Mas? Di RDAY. Weh, ya udah besok cair ya. Tepuk tangan dong. Wow. Berarti ini RDAY udah mendunia ya. Anak buahnya ke sini, bosnya kemari. Bosnya bintang 4-nya kemari. Bintang 3, bintang 2, bintang 1 ke sini sama kolonel. Karena kita kan ada yang bintang 4, ya kan? Yang belum ada bintang 7. Hah? Dan itu kalau memang dirut nggak tahu kan wajar ya, Pak. Kalau misalnya ini semua atas kehendak dirut atau siapa, kan kehendak Allah. Walaupun dirut tahu ilmunya RDAY, masih tetap seperti itu. Jadi kan RDAY just gandos, Pak. Wah, betul. Jenderal bintang 4 kan kemari. Tuh dipraktekin sama bintang 1, bintang 2, bintang 3, terkabul semua tuh. Yang tadinya nggak mungkin naik jadi bintang 2, naik jadi bintang 2. Karena kasus, karena problem. Tapi setelah dipraktekin ilmu RDAY, naik bintang 2. Bintang 2, naik jadi bintang 3. Harusnya enggak dong, kan kasus. Kalau kita kasus kan jadwalnya naik sampai atas. Dibawa terus, tapi terkabul. Dan satu lagi, Bos praktekin, Bos. Satu lagi, Pak, mengingat. Kan setelah tahu saya itu, Pak dirut saya itu tahu RDAY, makanya yang saya praktekin 3 kali itu tadi, Pak. Salahnya Pak Haji kan kalau yang sudah tahu, nanti jeruk makan jeruk. Saya nyambung nggak? Iya, jadi jangan sekali. Takutnya kan atasannya praktekin ilmu RDAY juga, jadi kita 3 kali. Seperti itu. Jadi udah kejawab kan sebelum nanya? Tadi kamu nanya kan, kenapa harus 3 kali? Ah, ini kejawab. Bisa? Karena telaten, Pak, Bu. Kalau lihat YouTube, jangan sampai ada yang kelewat. Kalau saya itu ada YouTube yang durasinya itu 1 jam 25 menit. Itu saya ikuti dari awal sampai akhir, Pak. Kalau pas lagi ketemu azan, kan harus 5 menit sebelum azan kita sudah di musola atau masjid. Itu saya bukan saya matikan, saya pause dulu. Saya pause, nanti setelah pulang dari ya, ini namanya Haji Marco. Ya. Nah, ini Saya suruh kita. Udah kenal? Sudah kenal kan di belum YouTube. di YouTube. Jadi setiap mau sholat kita push, terus pulang sholat kita lanjut lagi. Pas lagi ada waktu, Pak, seperti itu. Jadi kalau nonton YouTube-nya RDAY jangan sepotong, sayang, di fullin aja, di fullin. Tapi kan hasilnya luar biasa.
Artinya Bapak tadi di post, dia sholat, dengerin lagi. Jadi Bapak jangan dipotong-potong. Ya. Kayak orang lagi ML enak nggak pas lagi mau? Dah tahan dulu. Nggak enak. Mbak terus bos. Sama, saya juga gitu Pak Haji. Oh, gitu? Iya, di post dulu Pak. Oh, Di post dulu karena kebetulan kan usaha di jasa kuliner. Gitu. Jadi kadang bantu masak koki juga Pak Haji. Iya. Jadi di post dulu, abis itu terusin lagi. Praktekin lagi. Iya Pak Haji. Jangan sepotong-sepotong. Iya. Sayang. Iya. Karena kan saya mau Bapak dan Ibu, kalau memang jeli dan jitu, saya mau hajatnya Bapak dan Ibu dan yang nonton di YouTube, minggu ini harus sudah terkabul semuanya. Amin. Apapun hajatnya. Amin. Mau jual rumah, mau jual mobil, mau jual apartemen, mau. Pokoknya apa aja hajatnya harus terkabul. Amin. Mau jual warisan, apa aja harus terkabul. Amin. Mau sembuh dari penyakit. Sakitnya apa, Ibu? Sakit apa? Gampang. Parkinson tuh obatnya paling gampang. Celana dalamnya dia pribadi dipakai di kepala. Satu lagi celana dalamnya dia pakai ikat di jempol sebelah kiri. Kedua, ambil celana dalamnya dia digosok dari ujung pala sampai ujung kaki. Umurnya berapa? 75 hari. Nanti Bapak sehat. Kalau sekarang kan Bapak seperti orang blow on. Iya, nah nanti celana dalamnya Bapak dilap di bibir biar nggak ngences, dilap di bibir. Celana dalamnya 99 kali sehari. Hah? Ya, karena kalau pakai celana dalam Ibu langsung masuk UGD. Mesti celana dalam yang sakit. Ya, jadi Bapak kalau nanti digosok pakai celana dalam Ibu jangan mau ya Pak. Soalnya UGD menanti. Jangan ya, pakai celana dalam Bapak aja, dilap. Mukanya digosok. Pakai celana dalamnya Bapak 99 kali seumuran umurnya Bapak 75 hari. Oke? Praktekin. Nanti kalau memang Bapak sehat, berdirinya tegak, Ibu testimoni lagi di sini. Gitu. Bapak harus sehat ya. Amin. Sehat, seger ya. Senyumnya mana? Senyumnya mana senyum? Nah, gedean lagi senyumnya. Nah, jadi dipancing suruh senyum. Minimal sehari 41 kali senyum. Dan paksain kalau pengen cepat terkabul, senyumnya 20 detik satu kali senyum. Nah, coba senyumnya. 1, 2, 3. Nah, gitu. Oke. Nah, satu lagi. Ya. Ini terkait dengan senyum. Kita kan kalau malam, kalau sudah mau jam 00, itu saya lakukan Pak Bu. Memang yang dibilang gendeng yaitu kita senyum sama dinding. Sama tembok. Sama tembok. Sama Karena tembok. kita nggak ada orang kan. Nggak ada orang kan. Itu latihan senyum. Kita mau lihat sama pasangan kita, kan nggak ada. Kalaupun ada, nggak enak dilihat. Bawahnya kita pengen nabok. Tapi bener saya bilang, walaupun saya senyum begini, mobil saya Robicon. Ini sekarang sama kayak Jeep Mercy GL400. Jadi senyumnya kita itu melatih untuk senam muka. Nah, melatih kaya juga memang. Sebab apa? Kalau kita sudah senyum, Pak Bu, selama kita senyum 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, kita malah senyum karena melihat diri kita sendiri kayak orang gendeng gitu loh. Lucu, itu malah keterusan. Jadinya nggak bosen gitu loh sampai 41 kali. Harus ya, 41 kali itu wajib. Sekali senyum 20 detik, wajib. Harus 20 detik sekali senyum. Oke? Ulangi. Yuk, yang mau nanya gimana? Ada, mana? Ayo Bu. silakan. Agak keras. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Pak, pertanyaannya mungkin agak Jorok. enggak juga. Nggak apa-apa. Jadi saya yang dicari yang jorok-jorok. mau menanyakan sama Bapak Ardi ya. Ya. Itu cara mendapatkan Rubicon itu gimana sih sampai semudah itu gitu loh. Nah, saya pengen tanya, berapa sih pajaknya Rubicon setiap tahun? Saya pengen loh. Bu, Iya. saya nggak pernah terpikirkan di situ, sampai ke situ nggak pernah Bu. Ini hanya memang kekuasaan Allah, keagungan Allah. Selama kita memang bersungguh-sungguh dan niat, RDAY adalah nendang, Power gitu ya Pak ya? nendang. Oh gitu. Niat kita nendang, niat kita sungguh-sungguh dan memang harus yakin bahwa ini terkabul. Jadi gini Bu, kalau saya beranalogi ya, artinya kalau untuk kepemilikan itu semuanya itu hanya pemberian Allah. Nah, selama kita memang niat betul dan satu lagi Pak Haji, Ya, lanjut. kita itu pengalaman pertama untuk yang testimoni pertama kali. Ya.
Lanjut, saya Bos. melakukan sebelum semuanya, memang saya ingat kita diminta telanjang bulat tidak pakai apapun pada saat malam atau sebisa kita. Tapi saya sendiri saya lakukan malam. Saya merasa menjadi Tuhan kecil, Bu, Pak. Selama ini yang saya rasakan. Karena saya merasa menjadi Tuhan kecil, menjadi saingannya Allah, itu memang saya sudah alami sendiri. Sebelumnya apapun yang saya sebelum kenal RDAY, Ya. apapun yang saya angen-angen, yang saya cita-cita, yang saya inginkan, saya sudah keluar-keluar duluan. Nanti saya kalau sudah punya uang sekian, kamu tak kasih ini, saya mau bikin masjid, saya mau bikin ini itu dan segala macam. Dan itu memang kata beliau Pak Haji Ya. Dwi Susanto nggak boleh. Nggak boleh. Tuhan kecil. Itu merasa menjadi Tuhan kecil mendahului kehendaknya. Itu. Boleh Nah, saya nanya lagi, Pak? Boleh, boleh. Boleh. Boleh nanya sampai bebas, sampai kamu langsing. Ya. Sampai langsing, nanya sampai langsing. Man, ini barusan Japri yang nanya boleh dong di shoot. Katanya pengen langsing, kayak gimana bentuk badannya? Ayo, ayo nanya. Sebesar dan sekuat apa Bapak keinginannya gitu? Dari angka 1 sampai 10 itu di angka berapa, Bapak? 9,9. Subhanallah. Tepuk tangan dong. Gitu. Begitu aja, Pak, yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.